Saudara terdakwa Kuatmaruf sehat hari ini? Nah, silakan dinyalakan aja dulu. Sehat yang mulia. Sehat ya. Baik. Saudara jaksa penuntut umum mau membacakan keterangan saksi atau masih ada lagi? Bagaimana? Jadi saudara penasihat hukum dan terdakwa, masih ada beberapa saksi yang belum dipanggil oleh jaksa, sudah dipanggil oleh jaksa tetapi tidak hadir di persidangan, dan jaksa bermohon untuk membacakan keterangan, dan permohonan keterangan saksi ini sebagaimana diminta juga oleh penasihat hukum dari terdakwa Ferdi Sambo dan Putri Chandrawati. Tidak keberatan ya, nanti silahkan ditanggapi saudara saksi. Silakan. Baik, yang mulia. Langsung pada pokoknya saudara penuntut umum. Izin yang mulia sekalian dari penasihat hukum, izin sekalian dengan berita acara sumpahnya juga kalau boleh dibacakan. Silakan dibacakan berita acara sumpahnya sebagaimana tadi. Lanjut. Untuk saksi Rojiah alias Jia, sumpahnya pada bulan 8 Agustus tahun 2020. Saksi Jia menerangkan bahwa yang saksi ketahui dari keterangan Susi bahwa pada tanggal 2 Juli 2022 sekitar jam 13 atau sekitar pukul 14, Ibu Putri Chandrawati dan Susi mau pergi ke Magelang untuk kegiatan di Magelangnya, saksi tidak tahu. Kemudian pada tanggal 8 Juli 2022 sekitar pukul 16 saat saya mau menuju ke toilet lantai 1, Damson menyampaikan ibu pulang. Setelah itu saya menghampiri Ibu Putri Chandrawati yang berada di dalam garasi mobil yang sudah turun dari mobil Lexus LM warna hitam nomor plat tidak mutasi. Lalu saksi mengucapkan selamat sore Bu, namun Ibu hanya diam saja dan langsung masuk ke dalam rumah, sedangkan saya langsung kembali ke lantai 2 untuk menjaga anak Ibu Putri Chandrawati yang bernama Arka. Selama Ibu Putri Chandrawati pergi ke Magelang, saksi berada di rumah yang berada di Saguling 3 nomor Pancoran, Jakarta Selatan bersama anak Ibu Putri, Arka, Tresia, Dirianto, Damson. Cukup Pak. Bagaimana saudara saksi atas keterangan saudara terdakwa atas keterangan saksi ini? Tidak tahu yang mulia. Tidak tahu. Lanjutkan. Selanjutnya, berita acara pengambilan sumpah saksi atas nama Sugeng Putut Wicaksono pada hari Minggu tanggal 7 bulan Agustus tahun 2022 sekitar jam 19.00 dengan keterangan yang ingin saya sampaikan bahwa berdasarkan keterangan saudara Richard, saudara Ricky, saudara Kuat terkait peristiwa yang terjadi di Magelang, kesan yang dapat saya ambil dari cerita tersebut adalah Ibu Putri merasa terancam dengan saudara Joshua. Hal itu yang menyebabkan senjata saudara Joshua diamankan. Dapat saya tambahkan, pada saat saya beserta Kombes Pol Harun dan Kombes Pol Agus sedang melakukan interogasi kepada saudara Richard, Bapak Ferdi Sambo datang ke ruang pemeriksaan. Beliau menyatakan bahwa ingin berbicara 4 mata dengan saudara Richard. Lalu kami semua keluar dari ruang pemeriksaan dan kami memutuskan untuk berkumpul di ruang tunggu pemeriksaan. Setelah 10-15 menit kemudian, Bapak Ferdi Sambo bersama saudara Richard keluar dari ruang pemeriksaan, bergabung dengan kami di ruang tunggu pemeriksaan dan menceritakan kepada kami terkait hal-hal umum yang terjadi pada saat itu dan tidak ada hal-hal krusial. Intinya menurut saya,
kejadian yang terjadi di Magelang merupakan trigger atau pemicu. Hal tersebut saya sampaikan karena setelah beberapa hari, tanggal pastinya saya sudah lupa, saya beberapa kali diingatkan oleh Bapak Ferdi Sambo bahwa cerita di Magelang tersebut tidak ada, itu hanya ilusi. Pada hari Kamis tanggal 21 Juli 2022 sekira pukul 20.20 waktu Indonesia Barat, saya dipanggil ke rumah Bapak Ferdi Sambo melalui pesan WhatsApp terkait masalah piket anggota Provos yang berjaga di rumah beliau. Setelah itu saya datang ke rumah Bapak Ferdi Sambo. Namun saat saya berada di rumah beliau dan bertemu dengan beliau, pembicaraan kami sebenarnya lebih terfokus pada permasalahan yang ada di Magelang, yang dimana beliau menyampaikan bahwa sebenarnya tidak ada masalah yang terjadi di Magelang. Semua cerita terkait peristiwa yang terjadi di Magelang tidak ada. Demikian yang mulia. Bagaimana saksi atas Maaf yang mulia, dari PH yang mulia, kami melihat dokumen mengenai berita acara pengambilan sumpah yang kami terima. Ini yang melakukan penyumpahan tidak melakukan tanda tangan yang mulia. Bagaimana saudara jaksa penuntut umum? Mohon izin untuk berita acara sumpah siapa? Kalau di sini sumpah saksi Sugeng Putut. Sugeng Putut di dokumen kami ada yang mulia. Kami Ini di dalam- kami juga punya yang mulia. Tidak ada tanda tangan yang mulia. Yang diserahkan ke kami tidak ada tanda tangan yang mulia. Di dalam berita acara yang dibacakan jaksa, saudara bisa melihat langsung? Mungkin cross check langsung ke sana. Silakan cross check ke sana, saudara penasihat hukum. Oke, kalau sudah cukup silakan. Bagaimana penasihat hukum? Sudah melihat ya? Baik. Saudara terdakwa, bagaimana atas keterangan saksi Sugeng Putut Wicaksono tadi? Apakah benar semua, salah semua, atau tidak tahu menau? Kalau diperiksa di Propos saya benar dan saya menceritakan yang di Magelang. Bagaimana? Kalau diperiksa di Propos benar dan saya menceritakan yang kejadian di Magelang. Kejadian di Magelang. Oke. Silakan, saudara. Baik, terima kasih. Melanjutkan untuk saksi atas nama Jaksa Sak Novianto Rifai. Berita acara pengambilan sumpah saksi pada hari Senin tanggal 15 Agustus 2022 dengan keterangan pada tanggal 7 Juli 2022 sekitar pukul 9.30 WIB saya melihat saudara Irjen Pol Verdi Sambo bersama dengan ADC yaitu saudara Daden datang ke kantor Divpropam Polri karena baru kembali dari luar kota yaitu Magelang, Jawa Tengah. Setelah itu saudara Irjen Pol Verdi Sambo melakukan swab PCR di ruangan Kadifropam Polri. Selanjutnya saudara Irjen Pol Verdi Sambo langsung mengerjakan tugas-tugas kantor seperti biasa. Sekitar pukul 20 WIB saya melihat saudara Irjen Pol Verdi Sambo bersama dengan ADC yaitu saudara Daden pulang ke kediaman dengan menggunakan kendaraan mobil Lexus tipe LX 570 warna hitam nomor polisi dinas Polri 0111 dengan walmoran pengawalan bermotor. Pada tanggal 8 Juli 2022 sekitar pukul 8 WIB saya melihat saudara Irjen Pol Verdi Sambo bersama dengan ADC Brigpol Adzan Romer datang ke Biro Provos Divpropam Polri dalam rangka kegiatan ANEF di Biro Provos Divpropam Polri. Sekitar pukul 11.00 WIB saya melihat saudara Irjen Pol Verdi Sambo beserta saudara Prayogi ke ruang Divpropam Polri. Sekitar pukul 14.00 saya melihat saudara Irjen Pol Verdi Sambo menghadiri kegiatan sidang peninjauan kembali di lantai 2 dalam kasus Broto Seno. Setelah sidang dilaksanakan sekitar pukul 14.40 WIB saya melihat saudara Irjen Pol Verdi Sambo turun dari lantai 2 untuk kembali ke ruangan Kadifropam Polri. Sekitar 15.00 WIB saya melihat Irjen Pol Verdi Sambo bersama dengan ADC Brigadir Polisi Adzan Romer keluar ruangan Kadifropam Polri untuk berangkat menghadiri undangan bulu tangkis di Studio Alam Depok, Jawa Barat, kediaman dari Jenderal Polisi Purnawirawan Idam Aziz dengan menggunakan kendaraan mobil Lexus tipe LX 570 warna hitam nomor polisi dinas Polri 0111 dengan walmor dan pengawalan bermotor. Saya juga melihat driver supir yang bertugas saat itu adalah saudara Prayogi.
Setelah saudara Irjen Pol Verdi Sambo meninggalkan kantor Kadif Propam Polri sekitar pukul 15.00, kemudian saya standby di ruangan SPRI sampai dengan pukul 21.00 WIB, dan selanjutnya saya pulang ke rumah. Tiba-tiba sekitar pukul 21.30 WIB saya dihubungi melalui via telepon oleh saudara Kompol Cuk Putranto dan mengatakan kepada saya, "Nov, tolong dampingi anak-anak di Paminal." Kemudian saya jawab, "Siap Dan." Saya hubungi yang lain. Kemudian saya menghubungi Bribtu Edwin dan Bribtu Rafli yang bertugas bersama dengan saya sebagai staf pribadi pimpinan untuk datang ke Paminal. Kemudian saya kembali lagi ke kantor dan tiba di kantor sekitar pukul 22.30 WIB di Biro Provos di Propam Polri, dan saya melihat situasinya sudah ramai, banyak orang berkumpul yang diantaranya saya kenal adalah saudara Riki sedang berada di lantai 1 piket Mako Provos, dan kemudian saya menghampiri saudara Riki dan saya menanyakan, "Ada apa bang?" Kemudian dijawab oleh saudara Riki, "Gak apa-apa, gak ada apa-apa." Selanjutnya saya bersama dengan saudara Riki langsung naik ke lantai 2 untuk ke ruangan pemeriksaan. Setelah saya berada di lantai 2, saya melihat saudara Richard dan saudara Kuat. Kemudian saya tawari makan namun tidak direspon. Tidak lama kemudian saya dihubungi oleh saudara Mahareza Rizky melalui via telepon, dan saudara Reza mengatakan kepada saya, "Bang, mohon petunjuk. Saya disuruh menghadap ke Provos, ada apa ya?" Kemudian saya jawab, "Iya." Tidak lama kemudian saudara Reza berada di lantai 2 bertemu dengan saya. Selanjutnya ketika saya mau mengajak saudara Reza ke kantin yang berada di lantai 1, tiba-tiba saya dan saudara Reza bertemu dengan Kombes Pol Leo yang berpakaian dinas Provos Polri. Tiba-tiba Kombes Pol Leo mengajak saudara Reza masuk ke dalam ruang taut dan saya langsung naik ke lantai 2. Setelah saya berada di lantai 2, saya melihat Kaden Aro Paminal Kombes Pol Agus Nurpatria berpakaian batik sedang bersama saudara Sigit sekitar pukul 23.30 WIB. Saya bersama-sama dengan saudara Richard, saudara Riki, saudara Kuat, saudara Sigit, Kombes Pol Agus Nurpatria ke gedung Ro Paminal lantai 7 gedung TNCC, tepatnya di ruangan Detasmen A Biro Paminal di Propam Polri. Setelah sampai di ruangan Kaden A, kemudian saya, saudara Richard, saudara Kuat dan saudara Kuat diperintahkan oleh Kombes Pol Agus Nurpatria untuk melakukan reka ulang, dan saya melihat Kaden A Ro Paminal Kombes Pol Agus Nurpatria bertanya kepada saudara Richard, "Chat, gimana kejadiannya tadi?" Kemudian saya melihat saudara Richard langsung mengarahkan tangan. Cukup yang mulia. Cukup ya. Bagaimana terdakwa atas keterangan saksi tadi? Benar yang mulia. Benar semua. Oke. Masih Satu ada lagi? lagi, Ya, Majelis. silakan. Berita acara pengambilan sumpah saksi atas nama Sartini pada tanggal 5 Agustus tahun 2022. Saksi Sartini menerangkan di poin 12 langsung bahwa kegiatan saya pada tanggal 2 Juli 2022 saya masih berada di rumah beralamat di Kuningan. Sekitar jam 10 saya berangkat dari Kuningan untuk bekerja ke Jakarta dengan menggunakan mobil travel. Kemudian tanggal 3 Juli 2022 sekitar pukul 4 saya tiba di rumah majikan saya yang beralamat di Jalan Saguling 3 nomor 29 Pancoran, Jakarta Selatan. Kemudian yang saya ketahui, rumah tersebut adalah milik Bapak Verdi Sambo. Setibanya saya di rumah tersebut, saya diterima oleh Dirianto alias Kodir, lalu saya beristirahat sampai sore, dan saya berkenalan dengan ART lainnya antara lain Jia, Dirianto, Susi, dan Om Damson. Pada saat berkenalan saya dijelaskan oleh saudara Jia untuk pekerjaan yang akan saya lakukan sehari-harinya antara membersihkan rumah, menyapu, mengepel, mencuci baju, dan menyetrika. Tanggal 3, 4 sampai tanggal 8 Juli 2022, pagi kegiatan saya seperti biasa membersihkan rumah, dan di rumah tersebut hanya ada saya, saksi Jia, Susi, Dirianto, Om Damson, serta anak-anak dan Bapak Verdi Sambo. Saya mengetahui ibu datang dari Magelang, namun saya tidak melihat langsung Ibu Putri Chandrawati. Saya hanya melihat barang-barang ibu dari dalam mobil ke garasi mobil pada sore hari tanggal 8 Juli 2022 sekitar pukul 16 WIB beserta rombongan tidak kenal namanya, dan dilanjutkan adanya pemeriksaan PCR. Pada keesokan harinya, pada tanggal 9 Juli 2022, sekitar pukul 8 WIB, saya bertemu dengan Ibu Putri Chandrawati yang menghampiri saya di dapur dan berkata, "Oh, ini yang belum dikasih tahu ya pekerjaannya." Lalu saya diajak ibu ke ruang makan dan menjelaskan bahwa pekerjaan saya membersihkan rumah, dan kalau sudah beres, bantu-bantu Susi di dapur untuk masak dan menyediakan makanan. Setelah sarapan Bapak dan Ibu kembali ke kamarnya. Cukup, Majelis. Bagaimana terdakwa atas keterangan saksi tadi? Saya tidak tahu yang mulia. Tidak tahu. Baik. Selanjutnya saudara kami periksa dan saudara
Kita periksa sebagai terdakwa. Pada persidangan sebelum-sebelumnya, yaitu dalam perkaranya Freddy Sambo, Putri Chandrawati, Ricky Rizal, dan Richard Eliezer, saudara sudah memberikan keterangan sebagai saksi. Apakah keterangan yang saudara berikan sebagai saksi itu sama dengan yang pada saat ini tidak saudara terangkan? Sama yang mulia. Sama. Ada yang mungkin saudara mau tambahkan dalam keterangan saudara sebagai saksi itu? Tidak ada yang mulia. Tidak ada. Baik, kami akan mengulas sedikit yang saudara terangkan kemarin. Baik. Jadi saudara sebelumnya sudah pernah ikut dengan keluarga Ferdi Sambo sejak di Brebes, ya kan? Di Bogor yang mulia. Oh, di Bogor, ya. Dan saudara ikut di Brebes dan akhirnya saudara balik lagi setelah sebelumnya kena COVID, ya. Betul yang mulia. Dan waktu itu saudara langsung ditugaskan untuk mengurus rumah di Magelang. Betul. Selanjutnya kita langsung menuju pada tanggal 7. Saat itu saudara sedang kemarin menerangkan sedang video call dengan anak saudara, ya. Betul yang mulia. Tiba-tiba ada suara saudara Susi teriak-teriak dan saudara sempat mengambil senjata terus mengejar Joshua, korban. Betul yang mulia. Betul, ya. Saat itu kemudian saudara Ricky datang. Betul. Saudara ditendangkan oleh saudara Richard dan kemudian saudara Ricky mengamankan senjatanya saudara Joshua. Kalau mengamankan saya tidak melihat yang mulia. Saudara tidak melihat, tapi saat itu saudara sedang ditenangkan oleh saudara Richard. Betul. Dan saudara juga tidak bercerita kepada saudara Richard ada peristiwa apa yang sebenarnya. Tidak yang mulia. Saudara kemarin juga menerangkan bahwa peristiwa di Magelang itu sebenarnya saudara tidak tahu, saudara hanya menemukan saudara Putri jatuh terduduk Tergeletak di depan kamar mandi. di depan kamar mandi, itu saja yang saudara tahu. Betul yang mulia. Mengenai yang lain kan saudara tidak tahu menahu karena saudara sedang video call. Tidak tahu yang mulia. Betul, ya? Waktu Betul. itu video call dengan anak saudara, ya? Betul yang mulia. Oke, kemudian lanjutannya jam 7 pagi saudara membawa mobil ke Jakarta. Jam 9 lewat ya. Oh, jam 10. 9 lewat. Ya. Siapa yang memerintahkan saudara untuk membawa mobil ke Jakarta pada saat itu? Kalau pada saat itu yang mengajak saya ke Jakarta Om Riki yang mulia. Oh, saudara Ricky. Tapi saya ulang lagi, balik sebelumnya di tanggal 7 malam saudara sempat meminta kepada Putri Chandrawati untuk agar Putri melaporkan peristiwa di Magelang ini kepada saudara Ferdi Sambo Betul yang mulia. supaya tidak menjadi duri dalam daging. Betul yang mulia. Itu yang saudara sampaikan, ya. Betul. Terus bagaimana pagi itu saudara Ricky mengajak saudara untuk pergi balik ke Jakarta itu? Pada saat itu saya baru beres mengelap mobil, terus Riki menghampiri saya, mengatakan, Om mandi Om, soalnya mau ke Jakarta, kata gitu. Terus saya nanya, emang saya diajak? Saya bilang gitu. Kata Riki, iya, karena antar ibu lagi nggak enak badan. Setelah sampai Jakarta, Om balik lagi. Ya udah Om, jadi saya nggak usah bawa baju ya. Nggak usah bawa baju, jadi saya langsung mandi, langsung siap-siap. Langsung siap. Betul. Saat saudara menaiki mobil, apakah saudara tahu saudara terdakwa Ricky membawa senjata, mengamankan senjata? Saya belum tahu. Ntar dulu, belum selesai pertanyaan Oh, saya. siap. Mengamankan senjatanya Joshua di dalam mobil yang saudara tumpangi bersama saudara Richard dan Putri Chandrawati. Saya tidak tahu. Saudara tidak tahu. Tapi pada saat saudara pindah, saudara tahu menemukan senjata Steyr itu laras panjang. Laras panjang ada di bawah kaki. Ada di bawah kaki. Saudara tahu itu sejak kapan? Pada saat ganti tukar tempat duduk atau di perjalanan sudah dikasih tahu sama saudara Richard? Belum, waktu pindah aja di Cikampek itu, di rest area. Di rest area baru saudara tahu bahwa senjatanya almarhum ada di samping. Bukan senjata almarhum, senjata panjang. Laras panjang Steyr itu. Iya.
Oh, saudara nanya nggak sama Richard senjata apa lagi nih? Enggak, saya miliknya? diem aja. Diam saja. Iya. Sampai akhirnya berlanjut ke Saguling. Saguling. Di Saguling, saudara pada waktu datang, saudara tidak melakukan PCR. Tidak. Tidak, yang melakukan PCR saat itu hanya saudara Putri, Susi, dan korban, serta Betul. Richard. Ya. Terus saudara membawa pakaian, barang-barang bawaan dari Magelang menuju ke lantai 3 melewati pintu belakang atau lewat pintu depan? Waktu itu berbarengan Lantai 3. sama berbarengan yang mulia. Oh, berbarengan dengan saudara Putri, ya kan? Saudara naik lift. Kalau naik lift nganter ibu aja ke atas. Iya, saudara ngantar Putri, kan saudara beberapa kali kan naik ke atas lantai 3. Cuma 2 kali yang mulia. Cuma 2 kali, Iya. sekali nganterin, terus turunnya lewat mana waktu itu? Lewat belakang atau lewat samping lift? Samping lift. Samping lift. Kemudian saudara naik lagi ke atas, Itu pas nganter tas. ngantar tas. Ya, Terus habis itu kemana? turun ke bawah yang mulia. Lewat mana? Lewat dapur. Lewat dapur, berarti lewat tangga belakang, Iya. bukan tangga samping rumah, lift. Ya, yang kedua lewat itu. Lewat tangga belakang. Iya, karena pada saat itu saya ke dapur dulu, pengen makan tadinya. Siapa yang meminta saudara untuk lewat tangga belakang? Nggak ada yang minta. Nggak ada yang minta. Kan pada saat itu kemarin kami majelis bersama jaksa penuntut umum dan penasihat hukum terdakwa menuju ke lokasi di Iya, rumah iya. Saguling. Itu kan pakai sidik jari. Seingat saya tinggal lurus aja, udah dibuka seingat saya yang mulia. Ya, membuka pintu itu kan harus pakai sidik jari kalau tidak salah, betul ya? Nggak tahu, saya nggak paham itu yang mulia. Nah, nggak tahu paham. Karena pada saat itu saya baru masuk rumah itu. Kalau dulu kan belum jadi yang mulia. Oh, dulu belum jadi, Iya. saat itu baru masuk. Iya, Oke, kemudian langsung menuju dapur. Saya minta makan tapi waktu itu nggak jadi. terus tidak jadi. Kemudian Saya keluar. saudara keluar. Seingat saya barengan sama Richard itu. Seingat saudara, saudara bareng bersama Richard Iya. keluar. Duduk-duduk. Betul yang mulia. Kapan saudara akhirnya diajak saudara Ricky untuk menuju ke Saguling? Pada duduk-duduk situ Pak yang mulia. Dibilang apa dengan Ricky? Om, antar ibu dulu isolasi yuk, kata dia gitu. Itu berarti masih di depan. Di depan waktu itu kan saya mau makan. Saya udah buka nasi, baru megang, karena saya dipanggil saya lari, saya ke pos cuci tangan. Terus Padahal saudara korban juga masih ada di situ saat itu. ada di situ. Kan Ada di sebelah saudara. banyak kan jejer-jejer Ya, duduknya. sejajar itu kan para ajudan semua. Saudara juga Iya. duduk di situ. Iya, Terus bagaimana cara saudara Ricky mengajak saudara? Kan saudara Ricky sudah di carport. manggil saya, Lewat? teriak aja. Oh, teriak aja dari Iya. depan di carport itu. Iya. Teriak bagaimana saudara Ricky? Om, anterin ibu dulu yuk isolasi, ngomong gitu. Saya Oh. tadinya mau makan, jadi saya lari langsung cuci tangan. Oke. Selanjutnya saudara pergilah berlima orang pergi ke Saguling. Duren 3 yang mulia. Ke Duren 3. Pada Betul. saat itu ada saudara Putri Chandrawati berbicara. Minta tolong ya, Bilang bagaimana? tolong tas ibu, ngomong gitu. Tolong Tas ibu. tas. Iya. Pada waktu turun. Iya, di dalam udah masuk garasi itu. Oh, udah masuk garasi. Kemudian saudara turun membawakan tas. Ya, Terus saudara Putri masuk dalam kamar. betul, Saudara membawa tas tersebut ke dalam kamar. betul. Setelah itu saudara keluar. Tidak, karena udah sore, saya nyalakan lampu dalam, sekalian nutup pintu. Nerangin lampu dalam sekaligus nutup pintu. Iya. Kemudian Terus saya naik ke atas, naik ke atas. nyalain lampu juga, sekalian nutup pintu juga. Nyalain lampu dan nutup pintu juga. Betul. Berapa lama saudara di atas? Nggak lama. Nggak lama. Ketemu dengan Richard. Seingat saya pas saya lagi nutup pintu, Richard arah ke dalam tapi masuk kamar, hanya melihat. Saudara kan menutup pintu yang menuju koridor depan ya di lantai 2 itu. Betul yang mulia. Itu pintu luar atau pintu dalam yang saudara tutup? Luar, Pintu luar. yang kayu yang mulia. Yang kayu, Betul. yang besi dan kaca itu enggak. Itu udah ditutup. Oh, itu sudah ditutup, berarti Iya. dibuka tutup lagi. Betul yang mulia.
Kemudian setelah itu saudara turun, ketemu dengan Ferdi Sambo. di dapur ya. Ya, Betul. saat itu dia bersama siapa? Sendiri pas masuk. Sendiri. Richard masih di atas? Seingat saya Richard di atas. Masih di atas. Kemudian saudara setelah ketemu Ferdi Sambo di dapur, Saya disuruh manggil Joshua sama Ricky. saudara disuruh manggil Joshua dan Ricky. Betul. Pada saat saudara mengatakan demikian, pada saat saudara diminta oleh saudara Ferdi Sambo memanggil Joshua ke dalam, saudara ingat nggak apa yang digunakan di tangannya saudara Ferdi Sambo? Waktu ketemu nggak ingat, pokoknya langsung, mana Joshua sama Ada nggak Ricky? dia saudara melihat tangan dari saudara Ferdi Sambo Tidak memperhatikan. memegang sesuatu? Nggak megang apa-apa seingat saya deh. Hah? Nggak megang apa-apa. Nggak megang apa-apa. Iya. Apakah dia sudah menggunakan sarung tangan warna hitam? Oh tidak melihat kalau sarung tangan. Saudara mengatakan tidak melihat. Oke, kemudian Langsung nyuruh saya untuk manggil Joshua sama Ricky. saudara manggil Joshua dan Ricky. Apa kan sebelumnya kan saudara Kodir kan sudah WA kepada saudara Nggak ada WA ke saya. atau sudah ngabarin kalau rumah sudah siap? Itu juga saya lupa ketemu Kodir di mana yang mulia. Banyak lupa ya saudara ya. Iya. Tapi yang jelas Kodir mengatakan rumah sudah siap tuh maksudnya apa? Biasanya mungkin udah bersih kali yang mulia. Oh sudah bersih. Kalau rumah sudah bersih, sudah siap, kenapa pintunya belum ditutup? Ya kurang tahu juga yang mulia. Kenapa saudara yang nutup pintu? Ya karena kebiasaan saya dulu waktu masih kerja, tugas saya yang nutup pintu yang mulia. Oke. Kemudian saudara memanggil, pada saat saudara memanggil si Richard sudah turun belum? Saudara keluar? Belum ada Richard yang mulia. Belum ada Richard. Kan Saudara di dapur akhirnya, ketemunya. Hah? Saya sama bapak ketemunya di dapur. Di dapur. Akhirnya saudara keluar memanggil Ricky dan korban. Betul yang mulia. Jalan itu kan sempit, Betul. iya kan? Pada saat masuk, siapa duluan yang maju di depan? Seingat saya Joshua. Joshua. Iya. Kalau dilihat di CCTV kan kemarin Joshua itu korban itu kan masih jalan di ujung sebelah sana rumah di luar. Betul yang mulia. Terus bagaimana caranya saudara memanggil? Seingat saya di depan tuh saya ketemunya sama Ricky. Nah, Seingat saya malah sebelahnya Ricky itu ada Yogi. Terus saya bilang, Om panggil bapak sama Om Joshua gitu. terus? Ternyata Joshua di depan sana di depan rumah dipanggil sama Ricky seingat saya. Terus? Jadi Joshua masuk, saya baru masuk. Jadi di depan Joshua dulu. Seingat saya ya. Saudara mengikuti. Betul. Saudara mengikuti. Pisau saudara di mana? Kalau pisau ada di mobil yang mulia, di tas. Tetap di dalam tas. Betul. Tidak sempat saudara turunkan. Tidak. Oke, kemudian coba ceritakan. Setelah itu, Setelah saya masuk, Joshua lagi dimarahin sama bapak. dimarahin bagaimana? Tapi bapak udah sama Richard pas pada saya masuk. Ya, dimarahin bagaimana? Seingat saya bahasa bapak itu, kamu kurang ajar sekali sama saya. Kamu tegas sekali sama saya. Terus Bapak langsung nengok ke Richard, hajar Cat, ngomong begitu. hajar Cat. Iya, hajar Cat. Ada 2 kali atau 3 kali bilang begitu. Tapi ditembak waktu itu. Ditembak. Iya. Jarak saudara dengan Richard itu kan tidak terlalu jauh. Enggak, sini sampai situ paling yang mulia. Enggak sampai lah. Dekat sekali kan kami ke sana ngeliatnya kemarin. Iya, Enggak terlalu jauh kan? Iya, posisi saya yang di dapur yang mulia, di meja posisi kompor. saudara di dapur, bukan di sebelah kiri di belakangnya Richard. Bukan dapur, maksudnya dapur dalam, meja kompor itu yang mulia. Meja kompor, iya. Betul. Makanya kan bukan di belakangnya Richard. Ya, depannya Richard tapi kan ada meja kompor gitu loh. Iya, yang mulia. tahu saya. Iya. Terus Ditembak yang mulia. saudara Melihat. Richard menembak. Betul. Berapa kali Richard menembak? Yang jelas lebih dari 3 kali lah. Saya nggak Yang ngitung. jelas lebih dari 3 kali. Oke. Kemudian setelah Richard menembak, korban tumbang, Tengkurap yang mulia. tengkurap. Ya.
Sempat merintih nggak korban? Saya nggak dengar yang mulia. Hah? Saya nggak mendengar. Saudara tidak mendengar. Apakah begitu dia tumbang dia masih sempat merintih atau dia masih sempat hidup atau belum hidup atau sudah mati tidak bergerak? Saya tidak tahu yang mulia. Saya nggak berani mendekat waktu itu. Saudara tidak berani. Sudah pernah ngeliat orang dibunuh? Belum pernah yang mulia. Baru kali itu. Betul. Saudara ngeliat orang ditembak dan dibunuh. Betul yang mulia. Kemudian saudara setelah Richard menembak, apa yang dilakukan oleh terdakwa Ferdi Sambo? Waktu itu setelah tengkurap almarhum Joshua itu, Bapak sempat nengok ke belakang waktu itu. Terus? Kayak orang bingung, tiba-tiba Bapak maju ke depan, nembak-nembak tembok. Nembak-nembak tembok. Betul. Terus senjatanya dari mana? Saya tidak lihat ngambil senjatanya di mana. Lah kan tadi saudara bilang dia nembak. Iya. Otomatis kalau nembak kan berarti pegang senjata. Pegang senjata. Apakah sebelumnya saudara sudah melihat bahwa terdakwa Ferdi Sambo sudah memegang senjata pada saat Richard menembak? Waktu marah-marah yang saya lihat belum. 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 Kemudian menembak ke atas. Iya betul. Sempat menembak Joshua. Saya tidak melihat kalau menembak Joshua. Saudara tidak melihat pada saat menembak Joshua. Betul yang mulia. Oke, kemudian Setelah itu Bapak keluar nggak lama Romer masuk. Nggak lama kemudian Romer masuk. Romer kemudian masuk, Bapak ikut masuk, saya langsung keluar yang mulia. oh saudara langsung keluar. Iya. Kemudian Saya nyender aja di garasi. saudara di garasi. Betul. Terus saudara Putri saat keluar Lewat depan saya ingat saya dipeluk sama Bapak. dipeluk. Iya. Pada saat saudara menutup pintu keluar dari ruangan Putri Chandrawati hendak menutup pintu di bawah sama di atas, kamar Putri Chandrawati terbuka atau tertutup? Tertutup. Tertutup. Benar tertutup. Tertutup karena saya yang nganterin tasnya. Makasih Ibu nutup jelek. Kalau dikuncinya saya nggak tahu dikunci apa enggaknya. Dikuncinya tidak tahu. Kemudian saudara akhirnya setelah penembakan itu kan saudara keluar. Betul. Setelah itu saudara melihat saudara Putri dipeluk oleh saudara Sama Bapak. Ferdi Sambo. Betul. Pakaiannya sudah ganti. Mungkin udah ganti kali. Waktu itu saya bingung. Hah? Kemarin kan kita ngeliat CCTV bareng-bareng. Iya, betul. Hah? Iya enggak? Betul. Warnanya apa? Ijo. Hijau. Nah, berarti saudara nggak lupa dong, ingat Iya. dong. Nah, berangkat pakai baju warna apa? Sweater apa? Coklat. Coklat. Nah, saudara ingat gitu. Ya sambil diingatkan yang mulia. Oh gitu ya. Oke. Nah, kalau sambil diingatkan saya tanya lagi sekali lagi. Ada saudara melihat Ferdi Sambo menggunakan sarung tangan? Tidak yang mulia. Tidak. Tidak. Oke. Kemudian saudara siapa yang ngantar saudara Putri pada saat itu? Om Riki kalau nggak salah Pak. Saudara Riki. Betul. Terus setelah itu apa yang terjadi? Terus kalau nggak salah Bapak nelpon siapa terus banyak orang datang. Telepon, terus nggak lama kemudian Kasat Reskrim datang. Iya, duluan kasih reskrim kalau nggak salah. Ya, kenal kan dengan Ridwan Soplanit? Dulu nggak kenal yang mulia. Oh dulu nggak kenal, setelah itu baru tahu kalau Iya. itu adalah Kasat Reskrim. Karena dulu rumahnya bukan di situ, dulu orang Bali yang tinggal di situ. Oh, Waktu oke. saya masih bekerja pada saat itu. Dulu orang Bali yang tinggal Iya. di situ. Oke, kemudian saudara di situ terus Di sampai garasi. para pejabat dari Provos itu datang, saudara juga masih Masih di situ, sempat keluar ke tangga terus masuk lagi gitu aja. pada saat kemudian Satreskrim dari Polres Jakarta Selatan datang, apakah saudara kan pada waktu itu kan ada saudara Ridwan, ada Samuel, ada siapa lagi tuh yang pakai kacamata kemarin? Itu pada olah TKP saudara sempat ditanya-tanya tidak sama anggota Polres Jakarta Selatan? Waktu awal tidak, setahu saya Richard yang ditanya.
Saudara di mana waktu itu? Saya diem aja di situ. Di mana? Di luar atau di dalam? Seingat saya di garasi. Di garasi. Iya. Richard ditanya di mana? Di garasi yang di dalam itu, saya ngeliatin aja gini Pak. Mulia. Oh begitu. Iya. Saudara Dulu kan saya nggak nggak ikut kenal masuk itu ke dalam. siapa. Polisi dari mana saya nggak kenal itu. Kemarin saudara Beni Ali menceritakan bahwa dia sempat menginterogasi saudara. Kemarin saya sudah terangkan yang sejujurnya yang mulia. Ya. Tapi ya terserah walaupun disumpah ya itu haknya. Tidak, Yang saya mulia. kan nanya. Saya mengingatkan lagi kan. Yang aslinya dan itu saya dulu kan nggak kenal Pak Beni Ali. Dan saya masih ingat betul ditanya sama Beni Ali itu di Saguling itu udah beberapa harinya yang mulia. Bukan pada saat itu. Bukan. Dan bahasa saya nggak ngurang-ngurain, nggak lebih-lebihin. Bagaimana? Bahasa saya kemarin saya terangin ke Pak Beni Ali nggak ada yang kurang, nggak ada yang lebih itu. Nggak Saya ada masih yang ingat kurang benar dan nggak bahasanya ada yang pendek saya lebih. hafal gitu. Oke, kemudian saudara akhirnya sampai jenazah dievakuasi. Saudara ikut membantu tidak? Saya tidak tahu yang mulia. Tidak tahu. Siapa yang membersihkan rumah dari cacaran darah korban? Saya tidak tahu. Saudara tidak tahu. Saudara pada waktu evakuasi tidak ada. Tidak membantu, tidak tahu ya. Iya. Padahal rumahnya kecil loh. Saya berangkat ke kantor polisi yang mulia. Oh, pada waktu itu kan belum pada waktu dievakuasi sudah berangkat diajak ke kantor Propam. Itu seingat saya belum diapa-apain. Maksudnya belum ada ambulan, belum apa, seingat saya belum ada apa-apa. Oh, saudara pergi ke kantor Provos itu belum diapa-apain, jenazah masih tetap di situ. Ya mungkin masih di dalam yang mulia. Karena kan saya nggak ke dalam lagi. Oke. Saudara sempat ngeliat jenazah korban nggak? Kalau dari saya ngeliat kakinya yang mulia. Hanya ngeliat kakinya Iya, saja. kalau badannya udah ketutupan tangga yang mulia. Oke. Setelah itu saudara pergi ke kantor Propam. Saudara diperiksa oleh Saya nggak kenal pertama yang meriksa itu. tadi yang meriksa itu saksi siapa, saudara jaksa penuntut umum? Putut Wijayan Sugeng Putut. Pokoknya yang meriksa saya tuh pangkatnya bengkok satu aja udah. Oke. Saat itu saudara sudah menerangkan terjadi peristiwa tembak menembak. Belum sempat. Belum. Apa yang saudara terangkan? Itu yang kejadian di Magelang. Oh, hanya peristiwa di Magelang. Betul. Terus Karena berapa lama kemudian terdakwa Ferdi Sambo datang? belum selesai diperiksa udah datang. Sudah datang. Iya. Terus apa yang disampaikan oleh terdakwa Ferdi Sambo? Kita dipisah dulu, dipanggil, dibawa ke ruangan beda. Nah, terus? Terus Bapak ngobrol sama Ricky, sama Richard, waktu itu saya masih diem ya. Terus Bapak nanya ke saya, tadi kamu ngomong apa? Kata Bapak gitu. Saya baru ngomong di Magelang Pak, kata itu. Waduh, kata Bapak gitu. Tadi kamu sebelum saya datang habis ngapain? Saya habis nutup pintu Pak. Habis nutup pintu atas juga. Kamu nanti ngomongnya begini aja. Kamu lagi nutup pintu balkon, ada suara tembakan, kamu tiarap. Jadi kamu mendengar tembakan tapi nggak tahu yang tembakan siapa pada saat itu. Terus saya nanya Pak, saya gitu kan. Kata Bapak, udah lewat, ikutin aja. Ini untuk bela Richard. Jelas ya, kata Bapak gitu. Terus? Setelah itu kan masuk ruangan lagi. Terus saya ditanya kalau nggak salah, Pak udah makan belum? Belum, saya dari pagi belum makan, aku ngomong gitu. Kalau nggak salah dibelikan nasi goreng waktu itu. Setelah itu makan, tapi seingat saya nggak dilanjutin itu pemeriksaan, pindah ruangan. Yang sekarang saya tahu itu kantor Propam. Paminal lah Propam lah, lupa saya. Kemudian? Di situ kan udah diajarin sama Bapak tadi. Terus saudara menjawab seperti skenario yang pertama. Kan suruh diperagakan gitu. Saya ditanya, kamu gimana? Saya nutup pintu Pak, terus dengar suara tembakan saya tengkurap. Ya udah kamu di situ aja, cuma digituin aja saya. Oh gitu aja. Iya, terus diperiksa yang tertulis juga di situ, yang diketik gitu loh Pak. Tapi udah berbohong itu di situ. Ya. Terus besoknya bangun kan nggak pulang, nginep di situ. Besoknya baru diperiksa lagi. Katanya polisi itu mengatakan saya dari Polres Jakarta Selatan ngomong gitu. Saya diperiksa itu udah bohong lagi udah. Setelah diperiksa itu siang kalau nggak salah dibawa ke Duren 3 untuk peragaan tembak-tembakan gitu loh. Jadi
Saya cuma tengkurap aja pada saat itu. Selanjutnya pada tanggal 11 saudara dikumpulkan di ruang kerjanya saudara Ferdi Sambo. Tanggal 10 ya? Saya lupa tanggalnya. Ya, tanggal 10 sore atau malam. Dikumpulkan ada Richard, ada Ricky, ada saudara, ada Ferdi Sambo. Terus diberikan sejumlah uang 500 juta. Saya ingat saya itu setelah pemeriksaan di Bareskrim yang mulia. Ya, setelah peringatan. Saya ingat saya. Ya. Besoknya baru dipanggil. Panggil sore. Ya malam lah. Malam. Ya. Kemudian waktu itu yang manggil saya kan Richard. Saya lagi di depan posisinya. Udah ada Om Riki di garasi. Om, panggil Bapak Om. Gitu. Akhirnya saya ngikut bertiga ke dalam ke ruang kerja Bapak. Di situ Bapak ngomong, kalau nggak salah ngomong ke Riki apa ke Richard, gimana pemeriksaan kalau nggak salah begitu. Tapi saya diem aja pada situ, jadi nggak nyambung lah saya. Udah gitu Bapak, saya terima kasih ya karena kalian udah mengantar ibu dari Magelang sampai Jakarta dengan selamat. Pokoknya yang belain saya anggap anak saya sendiri. Seingat saya Bapak ngomong begitu. Terus ini ada amplop, ada uang, dia bilangnya amplop apa uang lupa. Waktu itu kan yang paling dekat sama Bapak Richard duduknya, Ricky baru saya paling ujung. Richard, buat kamu 1, buat Kuat 500, buat Ricky 500, katanya begitu. Amplop itu digeser sama Richard sama Ricky itu. Tapi saya diem aja di situ, nggak megang nggak apa. Terus nanya, HP-mu apa? Pada ngomong gitu. Saya jawab Samsung, saya gituin. Terus sama Bapak saya dikasih handphone baru. Handphone baru, terus iPhone ya betul. Yang terus iPhone baru itu sama Ricky di kartunya dipindahin ke HP yang baru. Cuma nggak ada kontaknya yang di saya Pak, nggak ada nama-namanya. Jadi saya minta Om Ricky suruh cabut lagi, masukin lagi, saya bingung nelponnya itu. Ya. Jadi saya nggak saya pakai, belum saya pakai itu HP. Sekarang HP-nya kemana? Hilang yang mulia. Oh hilang. Berarti belum sempat dipakai ya? Belum. Oh belum. Handphone baru. Kemudian pada saat saudara diberikan sejumlah uang dan handphone nanti, saudara Putri ada di situ juga. Seingat saya waktu ngobrolan itu ibu belum datang, seingat saya. Nah, kapan saudara Putri masuk? Jadi lagi ngobrol begitu, ibu datang. Terus Bapak nggak lama, ya udah kalian udah istirahat aja sana, gitu. Jadi saya keluar udah bawa handphone itu yang mulia. Saudara Putri masuk pada saat pembagian handphone atau pembagian uang? Kayaknya udah semuanya baru datang deh mulia. Coba saudara ingat-ingat dulu. Pada saat pembagian handphone atau pada saat pembagian uang saudara Putri masuk? Enggak ya mulia, saya udah pegang handphone, ibu baru datang kalau nggak salah. Gitu? Iya, saya ingat saya itu. Oke. Kemudian setelah itu, mengenai handphone yang dipegang oleh saudara korban, saudara tahu? Tidak tahu yang mulia. Pada saat pemakingan barang-barang korban untuk dikirim ke keluarganya, saudara tahu ikut ngebersihin? Saya tidak tahu. Tidak tahu. Tidak tahu. Nah, kan tadi kan dibilang bahwa saudara nanti kalau habis selesai mengantar Putri, saudara balik lagi ke Magelang. Betul. Tapi nyatanya sampai saudara mau terima duit 500 juta itu, saudara belum pulang-pulang. Saya tidak terima uang yang mulia. Hah? Saya tidak. Ya enggak, pada saat dijanjikan hendak terima uang kan begitu? Iya. Iya kan? Saudara belum pulang? Belum, karena ada kejadian ini, jadi saya ditahan. Ditahan untuk tidak boleh pulang. Nah, terus baju saudara bagaimana? Waktu itu kan saya beli yang mulia. Oh, dikasih. Tapi udah 2 harinya saya baru beli. Jadi waktu tidur di sana saya nggak ganti. Oh, gitu. Betul yang mulia. Terus belinya pakai uang siapa? Uang saya yang mulia. Oh, kan saudara nggak bawa uang. Barang-barang kan semuanya ditinggal di Magelang. Bukan nggak bawa uang, nggak bawa baju yang mulia. Oh, nggak bawa baju, uang masih bawa. Masih punya yang mulia. Sebelumnya saudara sering dikasih uang sama Ferdi Sambo sejumlah ratusan juta begitu? Belum pernah yang mulia. Belum pernah. Iya. Paling banyak saudara Ferdi Sambo atau Putri Chandrawati memberikan saudara uang sejumlah berapa?
Ya kalau lagi THR, Hah? lagi THR lumayan yang mulia, Berapa? 10 juta. 10 juta. Jadi waktu saudara dikasih, ini ada uang 500 juta, itu di dalam benak saudara apa ini? Waktu itu saya berpikiran, ini bapak saya lagi pusing kayak gini, lagi stres kayak gini, kok malah bercanda pikir saya waktu itu. Tapi uangnya ada. Saya nggak ngeliat orang di dalam amplop Oke. dan bilangnya 500 kok amplopnya segitu gitu. Terus Saya nggak megang yang mulia, saudara nggak megang, nggak megang. tapi dijanjikan memang ada uangnya. Iya, Itu akan diberikan kapan? nggak tahu bapak ngomong apa saya lupa. Tapi yang jelas itu penghargaan pada saudara adalah 500 juta. Iya ditunjukin. Untuk Richard 1 miliar. Iya ngomong begitu. Untuk Ricky 500 juta. Betul. Ini saya jujur nanya. Ya, Pada saat saudara ditawarkan uang 500 juta, apa sih sebenarnya di dalam benak? Kan saudara belum pernah pegang uang sebanyak itu. saya aja bingung sendiri yang mulia. Enggak, misalnya mau bikin bangun rumah, bikin ternak, beli ternak atau apa? Nggak mikir apa-apa saya. Nggak Orang mikir saya apa-apa. belum pernah pegang uang segitu. Dan sekarang pun juga uangnya nggak ada. Nggak ada. Nyesel nggak uangnya nggak diambil duluan? Nggak, biasa aja. Oh, biasa aja. Selanjutnya saudara tinggal di situ dari tanggal 8. Kemudian saudara kapan saudara ditangkap? Bukan Dan ditangkap ditahan. yang mulia. Diapain? Saya datang ke kantor Bareskrim. Tanggal berapa itu? Waktu jadi tersangka kalau nggak tanggal 8, tanggal 9 saya lupa. Jadi saya benar-benar ditangkap. Nah, oke, saudara datang ke sana. Iya, karena dapat panggilan. Nah, kemudian Saya datang. Terus diperiksa, saya masih berbohong. Terus Pak Ferdi Sambo nelfon ke penyidik saya. Kata dia, "Wat, ini Bapak mau ngomong." Baru saya angkat. Terus Bapak ngomong ke saya, "Udah Wat, ceritain aja semuanya. Bohong-bohong itu capek Wat. Udah ceritain semuanya. Kamu siap ya Wat ya?" Saya bilang, "Siapa Pak? Siap di penjara," kata Bapak begitu. Saya nangis pada itu. Udah, lagian kamu juga apa-apa nggak mau cerita sama saya. Kamu di Magelang juga nggak cerita sama saya. Saya nggak jawab, nangis aja waktu itu. Bapak nggak nanya, gimana saya mau cerita, dalam hati saya kan gitu Pak. orang nggak ditanya ya kan? Ya, iya. Terus waktu saudara dibilang siap di penjara maksudnya bagaimana? Lah di penjara siapa yang mau Pak lah. Terus? Ya saya nangis pada saat itu. Oh. Tapi kan dibilang kamu siap untuk di penjara, dibilang Iya. begitu kan sama Ferdi Sambo? Iya, udah Watah. Jangan tutupin, buka aja semuanya, kata Pak Sambo gitu. Kamu siapkan di penjara Wat ya, kata Bapak begitu. Nah, terus kalau saudara mengatakan buka aja semuanya, apa yang dibuka? Ya ini yang udah yang benar yang mulia. Mungkin dulu kan bohong-bohong itu. Nah, dulu yang saudara bohong apa aja? Yang tengkurap aja itu tiarap di itu, di balkon. Cuman itu saja, yang lain? Yang lain saya benar. Hah? Yang lain benar, Oh, yang lain benar. benar. Cuma kalau- karena awalnya berbohong, jadi sekarang saya ngomong benar aja, orang anggapnya bohong. Kadang-kadang saya enek gitu loh yang mulia. Karena diawali dari awalnya berbohong. Itu dia yang bikin saya berat gitu loh. Ya, Dan ya, saya juga ya. nggak kepengen awalnya berbohong gitu, bukan keinginan saya gitu. Ya. Terus saat saudara di dalam sel, saudara pernah ditengok sama Ferdi Sambo atau Putri? Belum pernah yang mulia. Belum pernah, baru ketemu di ruang sidang aja sama di sel. Dulu pernah ketemu di konfortir. Oh, waktu dikonfrontir. Iya, Nah, terus ketemu sama bapak sama ibu. itu. Iya, Terus apa disampaikan? bapak minta maaf. Minta maaf. Ya, maafin bapak ya Wat ya, kata dia gitu. Saudara nggak nagih, Pak mana Pak 500 jutanya yang kemarin Pak? Wah, nggak kepikiran yang mulia. Oh, nggak kepikiran. Nah, sekarang kepikiran nggak? Nggak, stres doang sekarang. Oh, stres. Ya. Ya. Saudara terdakwa ya, kan saudara sudah saksi, waktu saksi sudah banyak menerangkan, sekarang pun bersama, ya jadi tidak perlu mengulang lagi. Cuma satu hal, saudara kan naik 3 menit 2 kali di Saguling, Betul. nah, Saguling, Ya, yang satu 3 menit,
Yang satu itu berapa lebih lama. Nah, pertanyaan saya, ketika saudara naik dengan Bu PC, Betul? waktu itu pakai baju coklat Bu PC ya, naik. Ya, betul. Naik. Saudara kan tidak bawa apa-apa. Enggak bawa Tidak apa-apa. bawa apa-apa. Nah, kan ke lantai 3. Betul. Ke lantai 3. Apa tujuan saudara ke lantai 3? Diajak ibu. Ya? Ibu yang nyuruh saya. Iya, kan di lantai 3. Di lantai 3 waktu itu kan kita lihat juga di waktu kita lihat di sana si FS juga di lantai 3. Saya Saudara tidak ketemu ngeliat. enggak ketemu sama FS? Saya tidak ketemu karena Jadi pada apa? waktu sama ibu, saya cuma sampai depan lift. Iya, apa kepentingan saudara sampai lantai 3? Karena saya disuruh ibu yang mulia. Nah, ya kan disuruh naik, disuruh. Begini Bapak, saya tak ceritakan dulu. Ya, gimana? Kamu nggak usah PCR, kamu antar ibu aja ke atas, ibu masih rada pusing. Lah yang lantai 3 kan 3 menit. Iya. Kan liftnya kan enggak ada 3 menit itu. Lantai 3 langsung saya turun lagi. Ah, Begitu kan? keluar, turun. Iya kan untuk lift naik turun itu kan Iya. ada jeda berhenti itu di lantai 3 itu. Nggak ada, seingat saya nggak ada. Ya kalau dari bawah lalu naik turun kan tidak ada 3 menit. Jadi kalau naik lift kan cepat yang mulia. Kalau Iya. tangga kan muter-muter begini. Nah, itu kan 3 menit. Makanya kan kita lihat bersama kan waktu itu kata tunggu, Iya. tunggu sempat berhenti baru turun. Itu dari lantai 3, makanya 3 menit. Gitu loh. Jadi kenapa saudara itu diajak sampai di lantai 3 gitu. Padahal kan si Putri itu waktu itu enggak bawa apa-apa, saudara kan naik. Ibu bawa tas saja. Ya, Itu pun dipegang sendiri. Saudara kan ini cuma naik aja. Karena- Ngawal aja saudara. Betul ngawal kamu. Ngawal aja kan sampai atas kan? Iya. Nah, di atas itu saudara ketemu siapa? Tidak ketemu siapa-siapa. Apa yang saudara lakukan? Baik pemirsa, kita sedang menyaksikan bersama sidang lanjutan perkara pembunuhan berencana Brigadir Yosua. Pada hari ini agenda sidang lanjutan pembunuhan Brigadir Yosua adalah mendengarkan dan memeriksa terdakwa Kuatmaruf dan Ricky Rizal. Dan pada saat ini Kuatmaruf sedang diperiksa sebagai terdakwa oleh majelis hakim. Dan pada hari ini hakim kembali menanyakan kepada Kuatmaruf apakah kemudian Kuatmaruf tetap konsisten dengan seluruh pernyataannya sejak awal persidangan hingga hari ini. Hakim mengulas kembali secara ringkas seluruh pengakuan Kuatmaruf ketika menjalani sidang. Dan menjawab pertanyaan dari hakim, Kuatmaruf mengatakan ia tetap konsisten dan tidak berencana mengubah keterangannya dari awal hingga persidangan. Kuatmaruf mengaku telah berkata jujur dan memberikan keterangan kepada majelis hakim. Beberapa poin penting yang kemudian kembali ditanyakan oleh hakim dan dijawab oleh Kuatmaruf. Yang pertama, Kuatmaruf mengaku tidak melihat Sambo mengenakan sarung tangan hitam. Kuatmaruf juga mendengar teriakan Sambo kepada Eliezer pada saat kejadian, pada saat penembakan Brigadir Yosua. Kata-kata yang digunakan Verdi Sambo, instruksi kepada Richard Eliezer adalah hajar cat. Ini adalah pengakuan dari Kuatmaruf. Pasca penembakan dari Richard Eliezer kepada Brigadir Yosua, Kuatmaruf mengatakan bahwa ia tidak mengetahui apakah Brigadir Yosua masih dalam keadaan hidup atau kemudian langsung meninggal di tempat. Kuatmaruf juga tidak melihat Sambo ikut menembak, namun tidak mengetahui dari mana kemudian Verdi Sambo bisa mendapatkan senjata untuk bisa menembak ke arah dinding. Kuatmaruf juga mengaku Verdi Sambo menjanjikan dirinya memberikan uang 500 juta rupiah dan menawarkan untuk memberikan handphone baru berjenis iPhone. Tapi Kuatmaruf mengaku tidak mengetahui kenapa kemudian ia dijanjikan 500 juta dan kemudian iPhone oleh Verdi Sambo. Baik pemirsa, kami akan hadirkan berbagai informasi-informasi terbaru berkaitan dengan sidang lanjutan kasus pembunuhan berencana Brigadir Yosua dengan agenda pemeriksaan terdakwa Ricky Rizal dan Kuatmaruf di program-program kami selanjutnya. Kami akhiri breaking news pada sore hari ini. Sesaat lagi akan menyaksikan Metro hari ini bersama Valentinus Reza. Saya Kevin Egan, terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa.
Hingga kini, anak buah Sambo, Kuat Ma'ruf, masih dicecar jaksa dalam sidang pemeriksaan terdakwa di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Selengkapnya kita langsung tersambung ke ruang sidang. Susi manggil saya, nangis-nangis, ibu ngeletak. Ibu bilang Joshua sadis sekali, Joshua sadis sekali. Menurut saya, bahasa sadis itu nggak ada bahasa yang benar, Pak. Baik. Oke. Baik, artinya tadi saudara bawa mobil ya, terus sampai di Saguling. Itu mobil saudara parkir, masuk garasi atau di luar? Kan Richard yang nyupir. Oh, Richard terakhir ya? Iya. Kunci mobil sama siapa terakhir? Saya tidak lihat. Hah? Saya tidak lihat kunci mobil di mana. Tidak lihat. Baik, cerita di Saguling ya. Ya. Saya tanya juga seperti tadi. Tadi juga RR lagi yang mengajak saudara ya untuk berangkat dari Saguling ke Magelang. Benar? Dari Saguling ke Magelang. Saguling ke Duren 3. Iya, betul. Betul. Betul, Pak. 2 kali RR mengajak saudara ya. Betul. Padahal saudara seharusnya mau balik hari itu ya ke Magelang ya. Iya. Kenapa saudara tidak menolak? Pertanyaan saya yang sama. Kan saudara mau ke Magelang. Kan masih ada yang lain mau bisa diajak ke Duren 3. Saya orang kerja, Pak. Itu lagi jawabannya. Iya, saya orang Persis kerja, sama. saya harus nurut. Salah jawaban saya, Pak. Saya tanya kepada saudara. Posisi saudara saat sebelum diajak oleh Ricky, Iya. saudara posisinya berada di mana? Tadi udah ditanyakan, saya di depan. Enggak, saya tanya, ini penting. Posisi saudara di mana? Di depan. Dekat dengan Yosua. Rada jauh, Joshua jeret-jeret saya depan rumah Pak Asep. Saudara lihat Yosua ya? Lihat. Siapa yang dulu ke mobil? Saudara jaksa itu tadi sudah ditanyakan. Saudara tidak mendengarkan, kan sudah saya bilang. Apa yang sudah ditanyakan? Ada yang mau kami tanyakan? Supaya ini lebih efektif, jangan ada pengulangan, saudara jaksa. Lanjutkan, ganti pertanyaan. Saudara tadi kan lihat Yosua kan di bawah ya. Apakah karena Yosua ikut ke Duren 3 maka saudara juga mau diajak oleh saudara Ricky ke Duren 3? Nggak ada hubungannya. Hah? Karena saya disuruh, saya berangkat aja. Patuh kali saudara berarti sama Ricky Rizal ya? Iya, karena kan Iya. rencananya kan saya sama Ricky yang ke Magelang. Jadi cuma nganter langsung balik lagi. Ada disampaikan Ricky seperti itu? Ricky menyampaikan begitu sama saya waktu di Magelang. Waktu di Saguling? Saguling kan cuma ngajak ke isolasi aja. Bukan karena Yosua ikut makanya saudara jadi ikut? Bukan, nggak ada hubungannya. Oke. Baik, di dalam mobil ya, yang bawa mobil adalah Ricky ya. Kenapa bukan saudara yang bawa? Tanya Ricky aja lah, Pak. Tanya Ricky lah, orang saya dipanggil tinggal naik kok. Nggak disampaikannya, kau yang bawa? Nggak nyuruh, kalau disuruh saya supirin kok. Iya. Iya. Jadi saudara posisinya di mana? Di belakang? Di belakang, tadi udah disampaikan kok. Baik, walaupun sudah disampaikan. Sekarang saya tanya, posisi belakang, apakah saudara Richard ada cerita kepada saudara? Sama sekali, nggak ada omongan apa-apa. Kepentingan apa pakai Duren 3? Nggak ada omongan apa, di mobil pada diem kok. Pada diam? Iya. Kalau saudara Ricky, apa cuma diam juga, cuma lihat ke depan? Ya setahu saya kalau ada bos di dalam ya nggak ada yang bercanda lah Pak gitu loh. Saudara posisi di belakang ya? Betul. Di belakang kan bisa lihat ke luar ya? Apakah saudara melihat ada mobil Ferdi Sambo di belakang mengikuti? Nggak lihat. Karena kita lihat kalau di video ya, sering diputar, itu kan durasi sampainya mobil yang dikendarai oleh Ricky Iya. dengan kedatangan mobil Ferdi Sambo itu kan sangat dekat. Iya. Sekarang saya tanya, jarak tempuh dari Saguling ke Duren 3 kan makan waktu juga. Deket banget ya. Saudara lihat nggak di belakang mobil Ferdi Sambo mengikuti? Tidak lihat. Jadi cuma hanya melihat ke depan aja saudara? Iya.
Lanjutkan Yang Mulia. Saudara terdakwa, ini saya fokus-fokus saja ya. Sekarang tadi sudah sempat disinggung oleh Yang Mulia Majelis Hakim terkait dengan saudara naik lift di Saguling terkait dengan 3 menit itu ya. Tadi saudara bilang bahwa saudara hanya mengawal saudara PC. Betul. Lazim nggak saudara itu diminta oleh Putri Chandrawati hanya untuk mengawal di lift tanpa membawakan barang? Saudara kan tadi orang kerja ya. Iya. Bilang, berarti kan harus ada yang dikerjakan. Iya. Nah ini lazim nggak? Pernah nggak sebelumnya? Biasa aja sering. Biasa, minta dianterin naik lift saja? Kalau masuk rumah itu saya baru Pak. Baru? Kalau naik lift saya baru itu. Dulu saya di situ, tapi kan waktu saya berhenti rumah itu belum jadi. Jadi ini baru pertama kalinya saudara itu naik lift tanpa membawa barang dan hanya mengantar Putri Chandrawati Kalau ke naik lantai lift 3? ya, kalau pergi sama ibu kemana itu udah biasa. Sudah biasa pergi bareng untuk ngantar Iya, dan ngantar membawakan kemana barang gitu, sama anaknya sama iya, bapak juga. kalau itu kan keluar dari rumah, ya kan. Tapi ini kan dalam rumah sendiri. Ya Hanya kalau untuk naik lift saya baru naik lift itu bareng ibu. Baru kali itu dan tidak membawa barang ya? Betul. Oke. Karena ibu bilangnya masih pusing, minta antar aja. Oke. Yang pada saat di situ tidak hanya Anda kan, ada Daden, ya kan? Iya. Ada Richard, ada Joshua juga, ada Ricky, ada ART yang lain juga kan? Iya. Anda tahu kenapa Anda yang diminta? Tidak tahu. Tidak tahu. Tidak tahu. Nah pada saat Anda di lantai 3, itu kan tadi Anda bilang Anda turun naik tangga ya? Betul. Pada saat Anda keluar dari lift, apa yang saudara lihat? Di lantai 3 itu? Langsung turun aja. Ada siapa yang Anda lihat di situ? Habis lift ada pintu lagi Pak. Dengerin. Habis lift, jarak di situ ada pintu lagi. Ada pintu lagi? Iya. Saudara Putri jalan kemana? Nggak tahu, kayaknya sih nyebrang ke situ paling. Lah kan saudara melihat, masa nggak melihat? Setelah nyampe Anda atas, kan tadi tugasnya ngawal, berarti kan Iya. Anda juga harus bisa dong melihat kemana arah orang yang Anda kawal. Masa Anda nggak lihat kalau udah dia pergi sampai kemana? atas, saya langsung turun Pak. Jadi ibu belok kemana? Kalau feeling saya sih pasti ke kamar ke depan itu. Tapi sempat Anda melihat saudara Putri keluar dari lift dan masuk dalam pintu itu, tapi entah kemana setelah Kalau itu? masuknya saya nggak ngeh, tapi saya langsung keluar. Oke. Pada saat itu melihatkah ada saudara Ferdi Sambo? Tidak melihat saya. Mendengarkah ada suaranya? Tidak. Baik. Saya sekarang pada saat saudara diberikan uang amplop yang katanya isinya 500 juta dan juga handphone. Wajar nggak saudara itu hanya diminta oleh Ferdi Sambo untuk berterima kasih mengantar dari Magelang ke Jakarta dan diberikan uang 500 juta? Lazim nggak itu? Wajar nggak menurut saudara? Tadi udah saya jawab, saya cuma bingung. Saya menanya lazim, wajar atau tidak? Saya belum pernah. Wajar atau tidak? Bukannya belum pernah. Maaf, Ini kan Yang Mulia. apa yang Anda rasakan? Maaf, pertanyaan jaksa ini untuk pendapat yang mulia, meminta bukan. pendapat. Bentar, saudara penasihat hukum, lanjutkan. Keterangan terdakwa adalah apa yang ia lihat, ia rasakan. Lanjutkan. Ini adalah apa yang ia rasakan. Jadi baca 189 KUHP ya. Enggak, sudah. Apa yang dia Nanti saudara rasakan? punya itu. 189 KUHP baca. Ya. Tadi kan saudara Oke, jaksa kan menanyakan minta. lazim atau tidak. Saudara jaksa Itu kan untuk penasihat menanyakan hukum, pendapat. Sudah. Saudara penuntut umum lanjutkan Iya, pertanyaan. dijawab saja, sudah diperbolehkan. Penasihat hukum sudah ditolak jawabannya ya. Gimana? Apa tanya lagi? Masih Bu? diulang lagi ya, udah Iyalah, pelan-pelan. Jadi lupa tadi pada itu sih. Ya, jadi saya tanyakan, wajar atau tidak? Nggak wajar. Nggak wajar ya? Iya. Pada saat itu hanya untuk mengantar dari Magelang ke Jakarta itu diberikan 500 juta? Tidak Iya. wajar? Iya. Jadi yang di benak Anda itu apa alasannya? Ini kan apa yang Anda rasakan nih? Pada saat kejadian, itu kan setelah kejadian Pak. Iya, makanya. Saya Apa tuh yang kalau Anda- ngomong sama orang udah nggak pernah nyambung. Iya. Jadi pikir saya, ini saya lagi kayak gini kok ada masalah kayak gini kok bercanda pada saat itu loh. Pikir saya bercanda Bapak itu. Bercanda karena apa? Kan ini dari rangkaian peristiwa. Itu dia, saya kan stres Pak. Coba sekarang setelah Anda memproses, ini kan sudah lama. Setelah Anda memproses peristiwa-peristiwa itu, rangkaian peristiwa itu, apa sebenarnya yang Anda rasakan pada satu? Ini uang untuk apa sih? Saya nggak mudeng waktu itu. Nggak Ya mikir apa. sekarang Anda kan sudah memproses, Anda sudah tenang nih. Apa Kalau jadinya? sekarang nggak ada tenangnya, apalagi di penjara Pak. Nggak ada Jadi, tenangnya. jadi sampai sekarang Anda belum bisa berpikir dengan jernih. Nggak pernah berpikir dengan Nggak jernih. pernah berpikir. Jadi keterangan saudara sekarang ini
Kalau itu Saudara nyata. jaksa penuntut umum Baik, silakan Yang Mulia. tanggapin dalam surat tuntutan. Baik. Ini Lanjutkan. Bapak yang Ganti turun aja pertanyaan. kayak jebakan Batman nih ke saya nih. Jangan diputer-puter lah Pak. Langsung tembak Oke, aja oke. jeger apa Ya, gitu loh. langsung. Oke. Ganti pertanyaan saudara jaksa. Saya penuntut lanjutkan, saudara Yang Mulia. Ya, yang ada mumet saya di sini. Oke, saudara terdakwa, tadi kan saudara bilang ditelepon. Anda tenang dulu. Tenang dulu ya. Ya. Oke. tenang. Nah, tadi kan Anda bilang ditelepon oleh Verdi Sambo Ya, untuk mengaku, betul. kan? Kenapa saudara sampai harus ditelepon oleh Verdi Sambo? Suruh mengaku. Iya, kenapa? Memangnya apa yang ditanyakan oleh penyidik sampai Anda tidak mau menjawab itu kenapa? Ya saya takut lah Bapak gimana sih? Takut apa? Ya takut sama Bapak lah. Takut sama Verdi Sambo? Iyalah. Sampai akhirnya Anda tidak mau menjawab. Iya. Anda tetap pada skenario. Iya. Sekuat itu sesuai dengan nama saudara ya, sekuat itu janji saudara kepada Verdi Sambo. Iya saya takut sama Bapak. Karena Oke. Pada saat itu, apakah saudara juga tahu bahwa saudara adalah orang terakhir yang tidak mengakui? Yang lainnya udah pada ngaku nih. betul. Anda sudah diberitahukan oleh penyidik Udah diberitahukan. dan tetap nggak ngaku. Nggak ngaku. Kuat banget ya. Sesuai dengan namanya ya. Iya Pak. Memegang janji ya. Ya intinya saya nggak menjadi orang jadi pengkhianat gitu aja Pak. Oh, tidak mau jadi pengkhianat. Iya. Oke. Saudara kan juga tadi diperiksa ya di Provos Iya. ya. Di situ saudara bilang katakan baru menjelaskan tentang kejadian di Magelang Betul. dan sudah dipanggil oleh Verdi Sambo. Betul. Benar ya? Ini saya mau nanya proses pemeriksaannya karena menurut saya tidak lazim apabila seorang pemeriksa langsung bertanya coba ceritakan dari awal. Pasti dia akan punya dulu frame garis besarnya ini peristiwa apa. Apakah Anda sempat ditanya oleh si pemeriksa itu sebenarnya ada peristiwa apa sih? Jadi Nggak mungkin karena langsung diperiksa coba jelaskan peristiwa di Magelang. Itu nggak logis. Semua dari kami ini pernah inilah menyidik. Pak. Inilah bodohnya saya. Apa jadinya? Karena yang saya tahu saya ribut sama Joshua kan di Magelang. Soal penembakan kan saya nggak nembak, nggak bunuh juga. Bukan, pada saat saudara Jadi saya ceritakan diperiksa, yang di Magelang. bukan, pada saat saudara pertama kali diperiksa oleh Provos, itu pertanyaannya apa pertamanya? Kenapa saudara hadir di sini? Ada peristiwa apa? Jadi- Dan nggak mungkin saudara tiba-tiba peristiwa di Magelang kayak gimana? Jadi begini Pak, pada saat saya kan belum pernah diperiksa dari dulu. Iya, Saya ditanyain KTP, alamat. Pertama saya suruh nulis tangan. Saya bilang saya nggak bisa nulis Pak, saya gituin. Lah kamu lulusan apa? Saya sekolah SMA. Tulis pakai tangan. Saya nggak bisa Pak, saya lagi gemeteran aku ngomong gitu. Terus ditulis sama Pak polisi itu, alamat rumah saya. Tolong ceritakan. Terus aku yang nanya, Pak ini cerita yang dari Magelang Pak. Oh di Magelang, ya udah cerita aja. Kalau dibilang memposisikan itu tidak, karena kebiasaan Bapak kalau ada masalah yang salah di rumah itu dipanggil semua, dikumpulin. Ya kan yang Dimarahin. dipanggil 2 orang. Iya. Nah, kenapa memposisikan diri di belakang si pemarah Karena pada saat yang lagi marah itu? karena saya datang itu Joshua udah dimarahin, Oke, Bu. oh. Bukan dijejerin gitu, enggak. Joshua lagi ditunjuk-tunjuk sama Bapak. Enggak, saya enggak tanya Joshua-nya. Maksudnya kan ini udah tahu nih Bapak marah. Kok enggak di luar aja wong enggak dipanggil? Kenapa ikut masuk? Joshua masuk, terdakwa dia. masuk. Karena kebiasaan kalau yang Kebiasaan. Iya, Bapak Jadi marah sering pasti gitu. Kalau misalnya si Joshua dimarah sama Bapak nih, ya kan? Terus sampai ikut masuk juga. enggak biasanya dikumpulin semua. Ya kan kalau dikumpulin semua berarti dipanggil semua toh? Iya. Om, kuat. Ini masuk kan gitu. Iya. Lah ini kan enggak dipanggil. Ya karena kebiasaan aja. Oh, tuh. karena kebiasaan. Mm-mm. Nah, yang saya tanya, ini kan saudara kan waktu di persidangan sebagai saksi kan menerangkan ya, kalau saudara menitipkan tas yang berisi pisau kepada Prayogi. Ya betul. Iya, itu. Lah, itu saudara ngambilnya dari mana? Di mobil saya ingat saya. Di mobil. Di mobil sekarang saya tanya, duluan Ricky nganter ibu ke Saguling atau Seingat saya malah tasku yang ngambil tuh Ricky. Karena kan tadinya tas karena Ricky bilang dia bingung waktu udah nganter ibu PC, dia bingung, nggak ada, dia naik motor, nggak bawa apa-apa. gini Bu.
pada habis kejadian. Kalau tuh bakal kejadian begini saya tulis Bu, biar hafal saya. Bukan, yang gitu saya loh. tanya. Begini Bu, saya ingat saya karena awalnya kan saya pakai mobilnya Ibu tuh. Oke, kan sudah dibawa Riki tuh nganter ibu. Iya. Riki bawa motor. Nyampe Saguling, saya cerita dulu Bu. Sampai Saguling karena tahunnya saya kan tinggal nunggu perintah untuk kembali ke Magelang. Jadi tas itu udah saya taruh di mobil yang arah ke Magelang. Saya tinggal nunggu perintah aja, tinggal berangkat gitu. Kan pada saat menyerahkan dengan Prayogi kan terdakwa kan belum ketemu sama Riki dulu toh. Riki bolak-balik naik motor tuh 2 kali. Karena yang pertama ngomong, Om nanti kita diperiksa polisi. Terus, juga Om Riki. Ya sekarang saya tanya, kenapa diserahkan ke Prayogi? Waktu itu saya mau diperiksa kantor polisi masa bawa pisau Bu. Oh, kantor polisi bawa pisau. Iya. Ada berapa pisau di dalamnya? Kalau di tas ada 1, terus yang di genset sama HT 1, ada 2, 3 sama HT. Lah, pisau yang satu lagi itu kan memang ada di situ toh. Iya. Katamu waktu itu. Iya betul. Ngapain? Wong ndak bukan punyamu kok malah diamankan. Kalau saya nggak disuruh sama orang di situ, saya nggak akan ambil. Itu karena Gimana nyuruhnya? kan setelah Bapak telepon banyak orang datang Bu. Nah. Terus manggil saya belum kenal sama orang itu. Mas, ini ada HT nih takut hilang. Saya ambil sekalian itu. Ternyata ada pisau, saya ambil sekalian, saya kasihkan Yogi. Berarti saudara lupa ya kapan Riki ngasihin ke sampean, karena kan duluan terdakwa nyerahkan tas ke Prayogi daripada ketemu Riki. Riki itu bolak-balik naik motor Bu setelah kejadian. Riki 1 kali bolak pas itu. Kapan saudara? Jadi yang nyerahkan pisau ke polisi itu Prayogi. Siapa? Saya bukan diserahkan ke polisi, saya kasihkan ke Yogi. Ya. Sama Yogi ditaruh di dapur. Saya ngomongnya, Om, ini taruh pisau Om. Taruh di mana? Dapur ke, taruh mana? Saya cuma ngomong itu tok. Gitu. Setelah diperiksa, polisinya kan nanya ke saya, pisaunya di mana? Di Yogi. Saya langsung ngomong gitu. Loh, kok sudah tahu itu polisi kok langsung nanya pisau? Kan udah meriksa Yogi. Hah? Kan ditaruh di dapur sama Yogi. Dari mana polisinya tahu? Oh, mana pisaunya? Gitu. Itu waktu di Bareskrim Bu, kan semua diperiksa. Oh, setelah diperiksa. Iya pas diperiksa saya ditanya. Ditanya. Iya. Oh gitu. Oke, dilanjutkan. Mohon izin satu aja yang mulia. Terdakwa kan sejak awal memberikan cerita bohong yang saudara bilang bahwa skenario awal adanya tembak-tembakan. Betul. Saudara juga diarahkan oleh saksi Ferdi Sambo. Betul. Untuk memberikan keterangan bahwa yang pada pokoknya atau pada intinya si korban menembak lebih dulu kepada Richard membalas dan terjadi tembak menembak dan akhirnya korban Yosua ini meninggal. Sekarang saya tanyakan, di dalam hati saudara, di lubuk hati saudara, apakah saudara sempat merasakan bersalah atau berat untuk mendukung cerita yang tidak benar tersebut? Saya berat sekali, karena pikiran saya gini, ini nyawa orang kok kayak gini gitu loh. Oke, cukup yang mulia. Cukup? Baik, silahkan dilanjutkan penasihat hukum. Terima kasih yang mulia. Saya fokus ke Pak Kuat. Lihat sini, saya tanya. Saya fokus komunikasi Bapak dengan Pak Riki, Pak Richard, Ibu PC dan Pak FS ya. Yang pertama kaitannya dengan komunikasi Bapak ke Bapak terdakwa ini dengan Riki pada saat mau berangkat ke Jakarta. Kami ingin mendengar penegasan apa yang disampaikan Riki ketika Pak Kuat diajak ke Jakarta. Apakah dia sebut bahwa Ibu PC yang mengajak Pak Kuat? Riki yang menyuruh saya. Hanya Riki. Dia tidak menyebutkan bahwa Ibu PC yang mengajak Bapak ya? Enggak, cuma tidak. Riki. Oke. Kemudian komunikasi Bapak dengan Richard selama perjalanan dari Magelang ke Jakarta. Enggak ngobrol apa-apa. Ada komunikasi enggak? Enggak ada. Dengan Richard? Enggak ada. Nah pada saat pergantian menjadi supir apa yang disampaikan kok bisa berganti supir itu? Itu waktu di rest area. Iya rest area, apa yang disampaikan kok bisa berganti supirnya? Om gantian lah Om, nanti Om ngantuk katanya gitu. Lagian udah deket ini kata Richard gitu. Hanya sebatas itu aja? Iya terus ya udah
Lah saya muter pindah posisi, saya baru lihat senjata di situ. Oke, kaitannya dengan senjata nih. Kembali ke Magelang dulu Pak ya, Pak Kuat. Apakah Riki menceritakan kaitannya dengan pengamanan senjata itu? Nggak cerita apa-apa. Tidak cerita apa-apa. Di mana Bapak tahu bahwa ada proses pengamanan senjata ini? Saya tidak tahu. Pada saat di pemeriksaan Bapak disampaikan juga? Pemeriksaan di Mabes, di Bareskrim? Kalau nggak salah ya dengar gitu. Di situ baru tahu bahwa ada senjata diamankan di Magelang ya? Iya baru tahu. Kembali dalam perjalanan ini Pak. Bapak tadi sampaikan bahwa tidak ada komunikasi dengan Richard selama perjalanan. Tidak ada. Hanya komunikasi kaitannya dengan pergantian posisi untuk mengganti Bapak menjadi supir ya? Iya. Dari Cikampek ke Saguling. Betul. Oke. Nah, dalam perjalanan tersebut apakah Bapak juga sempat berkomunikasi dengan Ibu PC? Saya tidak mendengar. Enggak, masuk mendengar, bukan melihat, mendengar. Ada komunikasi enggak Bapak? Saya tidak mendengar, saya bawa mobil serius gitu aja. Serius saja ya? Tidak ada bincang-bincang apa enggak ada? Enggak ada, sesengit saya, Ibu enggak ada bahasa apa-apa, cuma Richard pernah ngomong waktu itu, Om, Ibu lagi gini gitu. Apa katanya? Lagi nangis. Oh, bahasa isyarat. Iya. Richard sampaikan ke Pak Kuat bahwa Ibu lagi nangis. Iya. Di dalam perjalanan ini ya, dari Cikampek ke waktu itu saya yang masih nyupir. Oh, pada saat Bapak nyupir. Iya. Dari Magelang ke Cikampek berarti ya, sebelum diganti jadi supir ya. Iya. Oh, Richard sempat memberikan semacam sinyal bahwa Ibu menangis ya. Iya. Hanya itu ya? Itu aja. Bahasa isyarat seperti itu aja disampaikan. Iya. Kemudian ketika sampai di Saguling, Bapak tadi menjelaskan bahwa sempat mengantar Ibu. Betul. Dengan mengantar Ibu ke lantai 3 ya. Iya. Nah, komunikasi apa yang disampaikan bahasa apa yang disampaikan Ibu PC ke Pak Kuat? Kan waktu itu pikir saya mau di PCR juga, jadi mau di PCR. Saya ikut berdiri di situ. Terus setelah Ibu malah, kamu antar Ibu aja, Ibu masih pusing. Kamu kan mau kembali lagi ke Magelang, gak usah PCR lah, kata Ibu gitu. Oh gitu. Jadi dialognya seperti itu aja ya? Iya. Kemudian diminta diantar ke atas, bahasa Ibu seperti apa? Ibu PC ini? Kamu antar Ibu aja ke atas, soalnya Ibu masih pusing ngomong begitu. Oh gitu. Mengantar waktu di lift juga nggak ngomong apa-apa. Nggak komunikasi juga waktu di lift? Pas keluar tidak komunikasi juga? Nggak ada ngomong apa-apa. Nah sampai di atas Pak Kuat langsung turun ke bawah lagi ya? Langsung turun. Melalui tangga di samping lift? Betul. Nah perjalanan selanjutnya ketika Pak Kuat diminta. Terima kasih Anda masih di Metro hari ini. Pemirsa, anak buah Sambo Kuat Ma'ruf hingga kini masih dicecar dalam sidang pemeriksaan terdakwa di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Kuat mengaku tidak mau berkhianat kepada Verdi Sambo. Selengkapnya kita langsung tersambung ke ruang sidang. Atau mobil itu ditinggalkan di situ? Itu yang dipakai Duren 3 mobilnya Ibu. Berarti mobil yang di mana saudara menaruh pisau itu tertinggal di Saguling. Iya. Tidak ikut ke Duren 3. Iya. Karena pada saat itu saya pikir kan tinggal nunggu perintah untuk berangkat lagi. Oke, fix ya. Nah, kemudian terkait senjata steyr, saudara, apakah setahu saudara steyr itu milik Joshua atau memang milik semua ajudan yang ada di mobil setiap ajudan naik piket? Jadi siapapun yang naik piket, kemudian mobil senjata itu ada di atas. Saya tidak tahu. Saudara tidak tahu? Tidak tahu. Dilanjutkan yang mulia, rekan saya. Kami lanjutkan yang mulia. Terkait tadi peristiwa tanggal 7 saudara terdakwa yang ketika saudara menemukan korban C itu turun dari lantai 2. Nah, pada waktu saudara melihat C itu, apakah saudara mengejar atau bagaimana? Yang J turun dari tangga? Bukan mengejar saya. Joshua yang arah ke garasi ketemu saya di depan. Terus? Joshua langsung putar balik begini. Oh, jadi saudara ketemu Joshua-nya di garasi itu? Garasi. Lalu dia putar balik? Putar balik. Lalu pada waktu saudara kejar itu? Saya langsung ke dalam. Oh, Joshua malah buka pintu ke sana kan lari lagi. Iya. Jadi saya curiga ini Joshua kenapa? Saya manggil Susi. Oke. Sus, coba lihat Ibu gitu. Oke. Setelah setelah Susi naik, Susi baru teriak-teriak. Nah, tadi waktu saudara memanggil Susi untuk lihat Ibu ke atas dan sebelum itu waktu saudara mengejar J, apakah saudara sudah memegang pisau? Belum mengejar Joshua juga itu. Oke, lanjut.
Setelah saudara panggil Susi? Setelah Susi naik, manggil-manggil saya. Iya. Saya baru naik, kan Susi masih nangis. Iya. Saya melihat ibu di situ. Waktu itu saya bilang, ayo Sus, angkat Sus, gitu. Oke. Lah ini Joshua datang lagi, tapi posisinya kan saya di atas. Iya. Joshua naik tangga. Oke. Tapi posisinya Joshua malah nangis. Ah, Nangis, manggil-manggil om. Terus pas belokan gitu kan tangganya muter gini. Joshua berhenti di situ. Om, saya jelaskan om, saya nggak jadi, lah ini Susi susah, suruh ngangkat malah nangis-nangis, jadi saya turun, saya nyamperin Joshua. Om, ibu kamu apain? Malah Joshua lari. Oh, jadi waktu itu saudara waktu turun tangga itu tidak ada bermaksud untuk mengejar Joshua? Belum ngejar, waktu lari baru saya kejar. Oke, lari. Lari belok ke kiri kan tembusnya dapur. Oke. Saya ngeliat di meja dapur ada pisau buah itu. Saya ambil, Joshua buka pintu kan lari lagi, nggak saya kejar, saya kantongin. Saya baru nolongin ibu. Sebenarnya alasan saudara bawa pisau waktu peristiwa itu apa? Ya karena saya bela diri aja, setahu saya kan Joshua punya senjata Pak. Oh, oke, saya lanjut. Ini mengenai waktu di Duren 3. Itu kan saudara ada mengantar ibu ke kamar. Betul. Membawa barang. Ya. Lalu dikunci. Pada waktu sebelum dikunci, pintu kamar dikunci, ada nggak perintah ibu ke bapak untuk menutup pintu? Nggak ada. Mau menutup pintu balkon? Nggak ada. Tidak ada. Nggak ada. Tidak ada. Baik. Terus ada nggak perintah dari seseorang yang menyuruh saudara untuk mengawal J di Duren 3? Selama di Duren 3? Nggak ada. Ada nggak perintah seseorang yang memerintahkan saudara untuk mengawal J waktu dari perjalanan dari Magelang ke Jakarta? Tidak ada. Tidak ada yang memerintahkan saudara untuk mengawal? Tidak ada mengawal-ngawal. Nah, terkait dengan yang amplop ini, kan tadi ceritanya kan mengawal dari mengantar ibu dari Magelang ke Jakarta. Betul, mengantar. Ada, iya. Pada waktu itu ada nggak FS menjanjikan sejumlah uang ketika saudara akan berangkat dari Magelang ke Jakarta? Tidak ada. Tidak ada. Oke. Tadi waktu FS datang ke Duren 3, apakah sebelumnya saudara tahu bahwa FS akan datang, Ferdi Sambo akan datang ke Duren 3? Tidak tahu. Tidak tahu. Nah, pada waktu FS itu memanggil waktu FS menyuruh saudara untuk memanggil Ricky dan Joshua, itu kondisinya bagaimana? Marah kayaknya. Marahnya bagaimana? Oh, mukanya udah merah gitu. Anda tahu bahwa FS itu pada waktu itu memang kondisi marah? Pernah melihat Bapak marah? Bapak kalau marah kan gitu. Memang begitu? Iya. Oke. Nah, ini terkait dengan yang tadi saudara ceritakan mengenai BAP tanggal 8 Agustus yang mengenai saudara ditelepon oleh FS melalui handphone penyidik. Iya. Untuk menceritakan peristiwa yang sebenarnya. Iya. Nah, setelah ditelepon itu saudara menjelaskan peristiwa yang sebenarnya. Benar. Nah, setelah pemeriksaan itu ada nggak perubahan BAP yang saudara lakukan? Seingat saya nggak ada. Tidak ada perubahan BAP lagi? Iya. Berarti itu yang saudara jelaskan, yang saudara ketahui, yang saudara alami, yang sebenarnya sesuai dengan perintah FS? Iya, kata Bapak kan suruh ceritain aja semuanya. Baik. Terakhir, mengenai peristiwa yang penembakan itu, yang di Duren 3. Iya. Apakah saudara mengetahui bahwa Richard akan menembak Joshua? Tidak tahu. Tidak tahu? Tidak tahu. Sebelumnya tidak pernah mengetahui? Tidak tahu. Cukup yang mulia. Satu lagi yang mulia. Satu sih. Iya, ini hanya mengkonfirmasi saudara. Selama saudara bekerja dengan Pak Ferdi Sambo, selain nyupir, apa saja sih pekerjaan saudara? Apa aja saya pegang? Beres-beres rumah dan sebagainya. Semuanya. Cukup. Cukup ya, baik. Baik, terdakwa, dari rangkaian peristiwa
saudara dimulai dari pemeriksaan di penyidik, di penuntut umum sampai di pengadilan, saudara sebagai saksi maupun terakhir saudara memberikan keterangan sebagai terdakwa. Apa perasaan saudara sampai saat ini? Ya sedih lah. Sedih. Ya. Apakah saudara merasa menyesal? Menyesal banget. Apa yang saudara sesali? Ya gimana kan? Harusnya kan nggak terjadi seperti inilah yang mulia. Seharusnya tidak merasa Iya. terjadi seperti ini. Saudara merasa bersalah? Kalau bersalah saya belum tahu salahnya yang pastinya gimana Ya, yang mulia. betul. Tapi kalau sedih menyesal iyalah. Apalagi ke keluarga almarhum lah. Apapun itu Joshua kan kenal saya dan kenal baik sama saya. Baik, terima kasih terdakwa sudah memberikan keterangan di persidangan. Selanjutnya giliran jaksa penuntut umum untuk mengajukan rekuisitor atau surat tuntutan. Kita berikan waktu 1 minggu yang akan datang, ya. Baik, saudara diperintahkan untuk kembali masuk ke dalam tahanan dan saudara akan mendengarkan surat tuntutan dari jaksa penuntut umum pada minggu depan. Persidangan yang akan datang. Sidang perkara nomor 800 PIT B 2022 atas nama terdakwa Kuat Ma'ruf dinyatakan ditutup.